Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kita akan membahas kuis 4 diagram kartesius posisi garis terhadap sumbu X. Perhatikan soal yang pertama. Contoh garis-garis sejajar dalam kehidupan sehari-hari adalah rel kereta api, kemudian zebra cross, kemudian tali senar, dan baling-baling. Kemudian soal yang kedua. Posisi garis terhadap sumbu X dan sumbu Y kecuali sejajar, tegak lurus, berpotongan, berjauhan. Bahasannya, yang pertama kita lihat yang sejajar. Kedua, saling tegak lurus. Kemudian yang ketiga, saling berpotongan. Jadi jawabannya adalah yang pertama sejajar, tegak lurus, dan berpotongan. Nanti kecuali berjauhan. Soal berikutnya, soal yang ketiga. Perpotongan garis yang tegak lurus terhadap sumbu Y membentuk sudut yang besarnya 45, 90, 180, dan 270. Sekarang kita lihat gambarnya. Garis sejajar dengan sumbu X, ternyata garisnya saling tegak lurus. Jadi sudutnya membentuk 90 derajat. Soal berikutnya, titik yang melalui garis A sejajar dengan sumbu Y adalah opsinya. Ya, sekarang kita lihat pembahasannya. Untuk garis kita misalkan X1, X2, Y1 dan X2, Y2. Untuk X1 sama dengan X2 itu sejajar dengan sumbu Y. Y2, Y1 sama dengan Y2 sejajar dengan sumbu X. Kemudian X1 X tidak sama dengan X2 dan Y1 dan X2 saling berpotongan. Sekarang kita lihat gambarnya. Yang sejajar itu adalah koordinat 3,2, kemudian 3,3. Kita lihat nilai X-nya 3 sama dengan nilai X yang kedua juga 3. Berarti sama, berarti sejajar dengan sumbu Y. Berikutnya, soal berikutnya adalah titik yang melalui garis B sejajar dengan sumbu X. Ini optionnya. Ya, sekarang kita lihat bagaimana pembahasannya. Kita misalkan kembali X1, Y1, kemudian X2, Y2. Jadi perlu diingat bahwa jika sejajar dengan sumbu X, maka Y1 dan Y2-nya harus sama. Nah, kita lihat gambarnya. Untuk yang option yang Y1-nya dan Y2-nya sama, ternyata sejajar dengan sumbu X, yaitu min 2,3 dan 3,3. Jadi Y-nya sama. Jadi kalau Y-nya sama berarti sejajar dengan sumbu X. Soal berikutnya. Titik yang melalui garis C tegak lurus dengan sumbu Y. Ya, kita lihat pembahasannya. Ya, ini optionnya. Jadi kita misalkan kembali X1, X2, Y1, Y2. Jika tegak lurus dengan sumbu Y, maka garis tersebut sejajar dengan sumbu X. Berarti Y1 sama dengan Y2, berarti sejajar dengan sumbu X. Sekarang kita lihat option yang sesuai. Ya, titik yang dilalui garis itu adalah titik min 2,1. Ini tegak lurus. Tegak lurus terhadap min 2,3 dan 3,3. Kita lihat bahwa nilai Y-nya sama, yaitu nilai Y-nya sama dengan 3. Jadi ini kalau sama berarti tegak lurus terhadap sumbu Y. Soal berikutnya. Titik yang melalui garis D tegak lurus dengan sumbu X. Optionnya. Nah, sekarang kita lihat pembahasannya. Jadi sama tadi modelnya.
Jika tegak lurus dengan sumbu X, maka garis tersebut sejajar dengan sumbu Y. Berarti kalau sejajar dengan sumbu Y, berarti X1 dan X2-nya sama. Opsi yang memenuhi, ini tegak lurus 3, min 2, kemudian 3,3, berarti X-nya harus sama. Berarti nilai X-nya sama, nilainya 3. Berarti dia tegak lurus terhadap sumbu X. Selanjutnya, soal berikutnya, titik yang melalui garis E berpotongan dengan sumbu X dan Y, sumbu Y adalah, ini opsinya. Ya, sekarang kita lihat pembahasannya. Nah, kalau di berpotongan berarti X1 tidak sama dengan X2 dan Y1 tidak sama dengan Y2. Itu berarti saling berpotongan. 3,0 dengan min 1,2. Tidak ada yang sama. Nilai Y-nya tidak sama. Kemudian nilai X-nya juga tidak sama. Itu saling berpotongan. Selanjutnya, soal berikutnya. Garis tegak lurus dengan sumbu X berada sebelah kanan dan berjarak 5 satuan dari sumbu Y melalui titik. Nah, sekarang kita lihat bahwa garis L tegak lurus dengan sumbu X itu sejajar dengan sumbu Y, berada di sebelah kanan dan berjarak 5 satuan dari sumbu Y, berarti X-nya sama dengan 5. Titiknya adalah 5, Y. Jadi 5, kemudian Y-nya berapapun. Nah, kita lihat titik yang dilalui adalah 5,1. Soal yang terakhir. Jika ada garis B, titiknya adalah 4,5, kemudian C adalah 4,5. Bagaimana keadaan garis tersebut? Posisi garis tersebut. Nah, sekarang kita lihat pembahasannya. Yang pertama kita lihat dulu apanya yang sama. Ternyata yang sama adalah